Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Aa dan Teteh kita akan belajar tentang nilai dari suatu pecahan. Nah, biasanya pecahan ketika sudah diketahui nilainya, maka akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari bagaimana cara membandingkan dua pecahan. Begitu ya. Tetapi, Aa dan Teteh harus mengingat mana yang disebut dengan pembilang dan mana yang disebut penyebut pada suatu pecahan. Begitu ya. Nah, syaratnya Aa dan Teteh harus mengingat mana yang disebut dengan pembilang dan mana yang disebut penyebut pada suatu pecahan. Kalau Aa dan Teteh lupa, Ibu akan mengulas kembali. Pembilang itu adalah angka yang disimpan di atas garis atau yang bisa disebut dengan per. Kalau Aa dan Teteh lupa, Ibu akan ingatkan ya sebentar. Misalkan Ibu punya contoh 3 per 2. Begitu ya. Misalkan Ibu punya satu bilangan pecahan 3 per 2. Nah, pembilang itu yang 3. Yang angka 3. Ya, sudah Ibu jelaskan di pertemuan kemarin, kalau angka pembilang itu adalah angka yang berada di atas per. Per itu yang mana? Per itu yang ini. Ya, yang per itu yang ini. Ini Ibu tidak menggunakan pensil, jadi mohon maaf kalau tulisannya tidak rapih, begitu ya. Kalau Aa dan Teteh pakai pensil, Ibu harapkan tulisannya nanti kalau menulis rapih ya, begitu. Nah, kita kembali ya. Per itu yang mana? Per itu yang ini. Yang ada tanda panah ya, ada garis di sini. Nah, ini disebut dengan per. Nah, yang pembilang itu yang mana? Pembilang itu adalah angka yang di atasnya. Gitu, di atas per. Mau itu angkanya berapapun, kalau angkanya disimpan di bagian sini ya, dan Teteh di atas ini, maka disebut dengan pembilang. Ya. Nah, kemudian yang penyebut itu adalah angka yang di bawah ini. Ya. Angka yang di bawah ini Ibu kasih tanda berbeda agar Aa dan Teteh bisa membedakan ya. Nah, ini disebut dengan penyebut. Yang angka yang disimpan setelah per yang ini ya, itu di bawahnya adalah angka yang disebut dengan penyebut. Ibu harapkan Aa dan Teteh tidak lupa. Kenapa? Karena kalau Aa dan Teteh lupa, takutnya nanti malah kebalik mengerjakannya ya, begitu. Oke, itu yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Nah, kemudian setelah kita tahu mana pembilang dan mana penyebutnya, nah, di poin nomor 2, di sini, Aa dan Teteh diminta untuk melihat ya, melihat angka pada penyebut dari dua pecahan. Maksudnya apa? Jadi nanti Aa dan Teteh menemukan ada 2 nih, ada 2 pecahan, contoh 3 per 2 nih, sebentar. Ibu hapus dulu bulatannya. Misalkan 3 per 2, ya, dengan 6, sebentar. Dengan misalkan 6 per 4. Oke. Nah, Aa dan Teteh misalkan lihat 2 angka ini. Ada 3 per 2, ada 6 per 4. Nah, maksudnya nomor 2 ini adalah Aa dan Teteh melihat angka penyebut dari 2 pecahan. Jadi Aa dan Teteh harus melihat yang ini ya, sebentar. Yang bagian ini, angka yang di bawah. Dua-duanya, kedua pecahan. Kalau soalnya 2 ya. Nah, dan Teteh melihat angka yang ini. Begitu ya. Nah, kalau sudah dilihat angkanya gimana, Bu? Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada angka penyebut dengan 2 pecahan yang sama. Misalkan, kan tadi katanya harus tahu mana pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau sudah tahu penyebut dan pembilangnya, kita lihat angka yang menjadi penyebutnya, gitu ya. Angka yang
menjadi penyebutnya. Coba kita lihat di sini. Di sini angkanya angka 2 ya. Di pecahan satunya lagi, yang ini, itu pun angkanya 2. Artinya, kedua pecahan ini punya angka yang sama dan teteh. Ya, jadi punya angka yang sama. Angkanya sama-sama 2. Nah, kalau angkanya sama-sama 2 begini, kita tinggal lihat angka pembilangnya. Ya, lihat angka pembilangnya. Sebentar. Kita lihat apa yang pertama? Lihat angka pembilangnya. Kalau angka penyebutnya sama. Gitu ya. Kalau angka penyebutnya sama, langsung ada teteh bisa lihat angka pembilangnya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana? Kalau sudah kita lihat penyebutnya angkanya sama, maka kita lihat angka pembilangnya. Nah, kalau angka pembilangnya yang misalkan ini 4 ya, yang ini 6 ya. Nah, berarti yang mana yang lebih besar? Tentunya angka yang 6. Ya. Gitu. Jadi, nanti di sini ya dan teteh bisa langsung bandingkan kalau penyebutnya angkanya sama. Ya. Jadi, angka pembilangnya besar berarti lebih besar nilainya. Gitu ya. Oke. Sip. Ibu tuliskan dulu ya. Jika angka pembilangnya lebih besar, maka nilainya pun lebih besar, begitu ya. Oke, sip. Itu untuk angka penyebut 2 pecahan yang sama. Kita lanjutkan. Ya, oke. Setelah dan teteh membandingkan tadi ya, membandingkan 2 pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, nanti ya dan teteh di buku latihan 3E-nya akan bertemu dengan soal seperti ini. Ibu ambil contoh 1 ya dari buku latihan 3E A dan teteh gitu ya. Nah, di sini Ibu ingatkan karena Ibu tidak menggunakan pensil atau pulpen. Jadi, mohon maaf jika garis bilangannya tidak lurus ya. Nah, dan teteh ketika nanti akan membuat suatu garis bilangan, Ibu minta gunakan penggaris, kemudian usahakan selurus mungkin. Ya, kalau ini Ibu kebetulan menggunakan kursor, menggunakan mouse ya. Jadi Ibu sudah ini mungkin sebisa yang selurus, tapi ya lurusnya masih ada apa ya namanya tidak apa ya gelombang gitu, jadi tidak lurus. Jadi Ibu harapkan dan teteh mengerti dan tidak dicontoh ya, begitu. Nah, ketika dan teteh sudah membuat garis bilangan, sudah melihat contoh soal seperti ini, ya. Nah, bagaimana kita mengisinya? Di sini ada yang kosong ya. Nah, yang kosong ini yang ada teteh harus isi begitu. Ingat, yang pertama dilakukan adalah melihat dahulu angka penyebutnya. Oke, coba kita lihat. Di sini angkanya 2. Ya, di sini angka penyebutnya ternyata 2 semua. Begitu ya. Nah, kalau sudah 2 semua, di sini angkanya 2 nih. Ini angkanya 2, ini angkanya 2. Otomatis yang kosong-kosong ini ya, yang kosong-kosong ini pun pasti pernya atau penyebutnya pun pasti 2. Ya, oke. Nah, kalau dan teteh perhatikan di penjelasan Ibu sebelumnya, ya, kalau penyebutnya sama, tinggal lihat angka pembilangnya. Nah, coba sekarang kita lihat di sini angka pembilangnya 1. Ya, kemudian di sini tiba-tiba 3. Berarti setelah 1 dan sebelum 3, angka berapa itu? Angka 2.
Begitu ya, dan teteh, maka di sini kita tulis 2/2. Gitu. Atau AA dan teteh, 2/2 itu kalau dirubah, begitu ya. Kalau Bu Anggun punya misalkan angka 2/2. Mau dirubah? Bagaimana caranya? Lambang per itu sama dengan bagi, gitu ya. Artinya, ini sama dengan artinya, kalau kemarin ada teteh latihan ya, itu sama ya. Jadi, 2 dibagi, oh baginya nggak kelihatan. 2 dibagi 2. Gitu ya, dan teteh. 2 dibagi 2 berapa coba? 1. Jadi 2/2 itu sama dengan 1. Begitu dan teteh. Ya, jadi 2/2 itu sama dengan 1 ya. Oke, jadi Ibu ganti saja 2/2-nya dengan angka 1. Nah, ini Ibu Anggun hapus lagi. Kemudian kita ganti dengan angka 1. 1. Oke, gitu ya AA dan teteh ya. Kalau misalkan ada teteh masih bingung, boleh Ibu tambahkan kembali yang 2/2-nya. Mohon maaf kalau tulisannya tidak rapih ya AA dan teteh, Ibu pakai kursor ya. Oke, nanti AA dan teteh mah harus rapih ya. Oke, 1 atau 2/2, boleh. AA dan teteh mau mengerjakan yang ini ketika nanti latihan, boleh. Mau pakai yang ini lebih baik ya. Berarti AA dan teteh sudah ingat dan mengerti kalau per itu sama dengan bagi ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ke yang ini, yang kosong yang ini ya. Pernya ingat masih 2. Di sini 3/2 tiba-tiba 5/2. Ingat, 2-nya karena sama kita biarkan saja. Kita lihat yang angka 3. Sudah angka 3 tapi setelahnya kosong, kemudian ada angka 5. Kira-kira angka berapa yang hilang? Angka 4 ya. Jadi di sini kita tulis 4/2. Begitu dan teteh. Nah, ini satu lagi gimana, Bu? Nah, sama ya. Di sini ada angka 5. Ini 1, ini 2/2 atau 1, kemudian 3/2, 4/2, 5/2. Maka yang ini sudah angka 5 berapa ya? Angka 6. Sip, kita tulis angka 6. Kemudian kita kasih per. Kemudian kasih angka 2. Kenapa 2? Karena di sininya semua penyebutnya angkanya sama, yaitu angka 2. Gitu ya dan teteh ya. Nah, itu cara AA dan teteh nanti mengisi latihan. Begitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, nanti ketika AA dan teteh melakukan perbandingan, ada 2 cara ya biasanya. Yang pertama, tadi bisa menggunakan garis bilangan yang tadi kita sudah lihat bersama-sama di layar dan sudah Ibu jelaskan. Nah, yang kedua dengan pakai tanda gitu ya. Ada tanda gitu dan teteh yang biasanya digunakan ketika membandingkan 2 pecahan. Yang pertama, coba kita lihat di sini ada lebih besar ya, lebih besar tandanya seperti ini. Kalau misalkan ada teteh suatu saat nanti ketemu dengan tanda ini ya. Nah, Bu, bagaimana? Takutnya kebalik. Membedakannya ketika ada teteh dapat tanda seperti ini, AA dan teteh kalau tips dari Bu Anggun itu AA dan teteh kasih garis di sini. Nah, kasih garis lurus. Ya. Kalau bentuknya seperti huruf B, ya. Ini kan seperti huruf B ya. Nah, artinya lambang ini adalah lambang yang lebih besar. Lambang atau simbol ya, atau tanda gitu ya. Tanda yang digunakan untuk membandingkan yang artinya lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalkan ada teteh dapat yang seperti ini, nah biasanya ada teteh kesulitannya adalah sering kali terbalik gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk terbalik tadi ingat kasih tanda garis seperti ini. Garis lurus ya. Nah,
Nanti kalau misalkan hurufnya ada huruf, ketika A dan Teteh tarik garis, kemudian terlihat ada bentuknya seperti B, berarti itu artinya tanda ini teh besar gitu ya, nilainya. Tandanya artinya lebih besar. Kalau misalkan hurufnya sudah dikasih garis kemudian seperti K, ya artinya lebih kecil gitu ya, dan Teteh mudah-mudahan tidak tertukar nanti ketika dan Teteh memberikan tanda. Oke, kalau sama dengan itu artinya soalnya itu punya nilai yang sama. Gitu ya, A dan Teteh ya. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh. Nah, di sini contohnya ada gambar lingkaran. Ya, di lingkaran ini ternyata ada daerah diarsir. Ingat, kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai arsir. Arsir itu artinya diwarnain, dikasih tanda. Ya, warnanya bebas, mau warna abu-abu, mau warna merah, mau pink, bebas lah ya. Itu gimana kita nanti yang mengerjakan. Begitu ya, dan Teteh ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada dua lingkaran, yang satu warna biru, yang satu warna hijau. Nah, di sini ya dan Teteh, biasanya untuk di buku latihan, dan Teteh akan melihat gambar seperti ini, soal seperti ini, kemudian ada tulisan seperti ini, nilai pecahan dapat ditulis titik 2, kan gitu ya. Kalau untuk di soal buku soal A dan Teteh, nah gini, gitu ya, dapat ditulis, kemudian di sininya, kemudian di sininya ada dan Teteh. Nah di sini nanti ada soalnya seperti ini. Bentar. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada titik-titik A dan Teteh. Biasanya di soal nanti A dan Teteh yang soal latihan A dan Teteh nanti ya. Gitu. Sebentar. Nah, ketika ada soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Bu? Nah, yang pertama A dan Teteh lakukan adalah lihat di sini. Di sini yang diarsirnya berapa? Yang diarsirnya 1, gitu ya. Bentar. Di sini yang diarsirnya 1, berarti artinya 1. Tulis di atas atau tulis angka 1 sebagai pembilang. Kemudian di sininya kasih per A dan Teteh, gitu ya. Nah, kalau sudah dikasih per, bagaimana? Coba lihat di sini ada berapa potongan? Di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Ya. Ada 3 bagian atau 3 potongan dalam satu lingkaran ini. Maka ditulis per 3. Gitu ya, dan Teteh ya. Ini pun sama. Ibu kasih warna hijau saja biar membedakan. Nah, coba kita lihat. Kalau yang ini ada 1 bagian ya, yang warna hijau. Maka satunya ditulis. Kemudian kasih tanda per. Kemudian, nah, dan Teteh coba kita lihat, kita hitung ya. Ada 1. Kita mulai dari yang daerah yang tidak diwarnai. Ada 2, ada 3, kemudian, sebentar. Kemudian ini 3, ya, yang ini 4. Nah, maka per di bawahnya adalah angka 4, begitu. Nah, ini kita pindahkan A dan Teteh, pindahkan ke sini, ya. Ibu kasih warna. Nanti kalau ada Teteh mau mengisinya dengan warna boleh ya di latihan. Oke, berarti ini 1, tinggal pindahkan yang ini. Kita pindahkan yang biru dulu. 1/3. Nah, sekarang kita pindahkan yang warna hijau. Ya, berarti ini 1/4. Gitu ya, dan Teteh. Kalau sudah seperti ini, kita pakai tanda yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, Bu, bagaimana caranya kalau membandingkan 2 pecahan tapi angkanya berbeda? Kalau tadi angkanya sama, ya sudah Bu Anggun jelaskan. Nah, sekarang angkanya berbeda. Tinggal A dan Teteh lihat. Nih, di sini angkanya berbeda ya, penyebutnya ya.
Kalau berbeda, tinggal kita kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Oke, kita mulai ya. Angka yang atas, angka 1, kalikan dengan angka 4. Oke, Ibu kasih kotak di sini ya. Sebentar. Kotaknya terlalu kecil. Sebentar, Ibu kasih kotak yang mungkin agak besar ya. Ukurannya. Sebentar. Nah, ini ada kotak warna merah. Artinya yang merah yang dikalikan ya. 1 dikali 4. 1 dikali 4. Berapa hasilnya? 4 ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Sebentar. Nah, gitu ya. 1 kali 4, 4. Berarti yang ini, kotak yang ini, jajaran sini, ya, barisan ini itu 4 nilainya. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih kotak warna kuning di sini. Sebentar. Oke, untuk yang ini ya. Nah, yang belum kita kalikan A dan teteh. Sebentar. Kurang panjang sepertinya ya, sebentar ya. Oke. Kita isi 1 kali 1 dikali 3. Ya, sama dengan 3. Itu ya dan teteh ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya yang ini itu nilainya 4. Ya. Oke, yang ini nilainya 3. Sekarang angka 4. Sebentar. Angka 4 nih, yang ini ya. Dengan angka 3. Angka 4 dan angka 3 sudah didapatkan nilainya ya. Nah, sekarang kita pilih tanda mana yang akan kita pakai. Apakah yang lebih besar, apakah yang lebih kecil, atau yang sama dengan. Coba, ini 4 ya, ini 3 loh. Jadi, kira-kira angka 4 ini lebih besar apa lebih kecil ya dari angka 3? Ya, betul. Jawabannya angka 4 ini lebih besar. Kalau angka 4-nya lebih besar, kita pakai tanda yang lebih besar. Berarti pakai tanda yang ini ya. A dan teteh ya. Nih, pakai tanda yang ini. Berarti di sini kita simpan tanda lebih besar. Begitu. Ya, kalau ini diisi, berarti yang ini pun harus diisi. Kita pindahkan tanda lebih besarnya. Sudah, beres. Begitu A dan teteh. Ya, itu materi untuk hari ini. Ibu mohon maaf untuk A dan teteh karena tampilannya tidak sebaik sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya untuk yang sempat bertemu dengan Bu Anggun, yang mungkin biasanya ketika ada tulisan seperti ini, menjelaskan seperti ini, tulisannya rapih, karena berbeda media ya, berbeda alatnya, jadi Bu Anggun mohon maaf. Oke, A dan teteh, mudah-mudahan materinya A dan teteh mengerti, kemudian A dan teteh bisa mengerjakan latihan yang nanti diberikan, begitu ya. Satu hal lagi, catatan untuk A dan teteh, ketika menulis, karena nanti A dan teteh menulisnya langsung menggunakan tangan ya, tangan dan pensil, Ibu harapkan tulisannya lebih rapi dan gunakan tulisan sendiri ya. Nah, penjelasannya sampai situ, tetapi Ibu ingin A dan teteh mengerjakan, ada latihan ya. Ada soal latihan. Ini soal latihannya untuk A dan teteh kerjakan hari ini. Oke, soal latihan A dan teteh. Sebentar.
Oke, soal latihannya itu halaman 22, kegiatan 3, nomor 2, nomor 2 sampai 3 saja. Oke, nomor 2 sampai 3 ya. Oke, ini nomor 1. Nah, kemudian ada lagi. Nomor 2-nya kerjakan halaman 23. Masih di kegiatan 3 ya. Bagian B-nya. Oh, untuk yang ini bagian A berarti ya. Mohon maaf. Bagian A nomor 2 sampai nomor 3 untuk yang pertama ya. Yang ini A dan Teteh kerjakan di bagian B-nya 3 nomor. Nomor 2 sampai nomor 4 saja ya. Begitu. Ya. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 dimulai dari nomor 2? Karena nomor 1-nya Bu Anggun ambil untuk dijelaskan ke A dan Teteh langsung melalui video ini ya. Nah, kalau sudah A dan Teteh sudah melihat sampai sini, artinya penjelasannya sudah beres, soal latihannya juga sudah Ibu kasih. Untuk anak-anak kelas 3, Ibu harapkan bisa mengerjakan dengan jujur ya. Kerjakan sendiri itu lebih baik kok gitu ya. Kalau misalkan masih salah, insya Allah mudah-mudahan situasi dan kondisinya lebih baik sehingga kita dapat bertemu langsung bertatap muka dengan wali kelas, ibu-ibu wali kelas 3 gitu ya. Nah, untuk A dan Teteh kelas 3 semua, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.